Halo, perkenalkan nama saya Gusti Ayugita Setiawati dengan NIM 01080224200057 program studi Magister Manajemen Corporate kelas BB mata kuliah Entrepreneurial Project 1. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai lean canvas perusahaan Torao Resort. Adapun beberapa faktor yang sudah saya analisis meliputi problem, solution, key metrics, unique value proposition, unfair advantage, channels, customer segments, cost structure, dan juga revenue streams. Untuk pembahasan yang pertama yaitu problem, terdapat 3 problem utama yang telah saya analisis. Yang pertama adalah wisatawan kesulitan menemukan resort yang menawarkan ketenangan, alam, dan pengalaman autentik, bukan sekedar akomodasi. Kemudian yang kedua, banyak destinasi alam yang belum dikelola secara berkelanjutan sehingga mengurangi kualitas pengalaman wisata dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, kurangnya resort yang melibatkan masyarakat lokal secara nyata dalam aktivitas pariwisata. Selanjutnya, saya juga menganalisis mengenai solution, itu terdapat 3. Yang pertama, eco resort berbasis alam dengan konsep tenang, private, dan berkelanjutan. Kemudian experience-based tourism, dalam hal ini berupa aktivitas budaya lokal, edukasi lingkungan, dan juga wellness retreat. Dan yang terakhir, community-based approach, dalam hal ini keterlibatan masyarakat lokal sebagai mitra, pemandu, dan juga penyedia layanan. Saya juga menganalisis mengenai key metrics, dalam hal ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama, occupancy rate dan length of stay, kemudian tingkat kepuasan dan repeat guest, kemudian pendapatan per tamu atau revenue per guest, kemudian partisipasi masyarakat lokal dalam operasional, dan yang terakhir adalah dampak lingkungan berupa pengelolaan sampah dan juga energi. Selanjutnya, untuk bagian unique value proposition, Torao Resort memiliki a regenerative nature retreat that reconnects guests with nature, culture, and community. Dalam hal ini, Torao Resort tidak hanya menawarkan tempat menginap, tetapi pengalaman tinggal di alam yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya menganalisis pada bagian unfair advantage. Dalam hal ini terdapat yang pertama yaitu keterikatan emosional dan sosial dengan komunitas lokal, yang kedua lokasi alami yang autentik dan tidak mudah direplikasi, dan yang ketiga narasi regeneratif bukan sekedar sustainability, dan yang terakhir yaitu konsep resort yang selaras dengan nilai budaya dan alam setempat. Selanjutnya, saya juga menganalisis mengenai channels Torao Resort. Yang pertama ada media sosial berupa Instagram, website resmi, dan media sosial lainnya. Kemudian terdapat juga platform pemesanan berupa OTA dengan segmentasi eco-luxury. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan travel curator, komunitas wellness, dan juga ecotourism network. Dan yang terakhir, word of mouth dan konten pengalaman tamu. Selain itu, saya juga menganalisis mengenai customer segments, yakni Torao Resort memiliki segments yang pertama yaitu wisatawan domestik dan internasional kelas menengah ke atas, yang kedua eco-tourist dan slow traveler yang mencari nature-based dan regenerative experience, dan yang terakhir yaitu berupa pasangan, individu, atau komunitas kecil yang mencari healing, retreat, dan pengalaman budaya lokal. Selanjutnya, untuk cost structure Torao Resort dalam hal ini berupa yang pertama biaya operasional resort, dalam hal ini meliputi maintenance, energi, dan juga air. Kemudian yang kedua gaji dan pelatihan SDM, dalam hal ini terutama untuk masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga pengelolaan lingkungan dan konservasi, yang keempat marketing digital dan distribusi, dan yang kelima infrastruktur ramah lingkungan. Dan yang paling terakhir, saya menganalisis bagian revenue streams Torao Resort. Yang pertama itu dari penjualan kamar resort, yang kedua paket retreat berupa wellness, healing, dan budaya, yang ketiga ada aktivitas berbayar berupa guided nature walk, cultural experience, dan yang terakhir kemitraan dan private event kecil berupa retreat eksklusif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.